Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Anastasia dengan NIM 123101112 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3D. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama itu ada pembentukan komitmen. Nah, pembentukan komitmen ini berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau juga disebut dengan KTSP. Nah, ditegaskan bahwa salah satu kerangka berpikir yang melandasi munculnya pendidikan kewarganegaraan ini adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan keutuhan negara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia atau juga disebut dengan NKRI. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk membentuk warga negara dengan komitmen kuat untuk mempertahankan dengan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai negara kebangsaan modern, bukan memiliki satu golongan, tetapi milik bersama yang wajib dipertahankan. Sejarah ini menunjukkan ancaman terhadap NKRI baik dari dalam seperti pemberontakan PKI, DI atau TII, PRRI atau Permesta dan lain-lain. Nah, maupun dari luar seperti agresi militer Belanda. Dan ancaman ini terus berkembang dalam berbagai bentuk seperti politik, ekonomi, budaya. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman dan komitmen mendalam terhadap prinsip kebangsaan, khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Dan yang kedua ada pengembangan pendidikan demokrasi. Nah, paradigma ini baru PKN berfokus pada pengembangan pendidikan demokrasi yang mencakup yang pertama ada nation and character building. Nah, pembentukan karakter bangsa itu untuk mencapai keadilan sosial. Pendidikan demokrasi menanamkan nilai demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat yang mengutamakan kepentingan bersama. Nah, PKN ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada kecerdasan warga negara atau juga disebut dengan civic intelligency, mengembangkan kecerdasan rasional, spiritual, emosional, dan sosial. Tanggung jawab warga negara. Yang kedua ada tanggung jawab warga negara atau juga disebut dengan civic responsibility. Nah, ini menumbuhkan kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga ada partisipasi warga negara atau juga disebut dengan civic participation. Ini mendorong peran aktif warga negara dalam membangun bangsa. Dan yang terakhir itu ada pembentukan civic minded. Nah, civic minded ini adalah rasa kewarganegaraan yang melibatkan loyalitas, toleransi, solidaritas, dan tanggung jawab sosial terhadap negara. Nah, loyalitas kepada NKRI ini mencakup kesadaran bela negara, penghormatan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, ketaatan hukum, serta sikap anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, PKN ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, demokratis, dan loyal sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hal ini penting untuk menjaga keutuhan NKRI dan memajukan kehidupan berbangsa. Nah, mungkin cukup sekian dari saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.